Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot untuk mendalami struktur, kaidah kebahasaan, kemudian unsur-unsurnya, contohnya dalam teksnya dan yang lainnya. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot itu merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, kemudian biasanya mengenai orang penting atau terkenal, bisa juga kejadian dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi harus fakta ya, mengangkat fakta terkait orang maupun kejadian yang penting atau terkenal kejadiannya, dan itu urgensinya atau kepentingannya buat khalayak umum, tapi dianekdotkan atau dibuat cerita lucu yang ada unsur leluconnya, tapi tetap mengandung pelajaran atau kritikan yang bisa dipelajari oleh yang membacanya. Unsur-unsur teks anekdot itu ada 3 jumlahnya, jadi jangan sampai tertukar dengan struktur teks anekdot yang ada 5. Jadi yang pertama adalah tokoh atau kejadiannya yang faktual. Jadi faktual itu berdasarkan fakta dan juga up to date, apa yang terjadi saat ini, bukan kejadian-kejadian atau tokoh yang di masa lampau. Jadi harus faktual. Kemudian yang kedua adalah mengandung lelucon. Ya, ini yang harus diutamakan karena anekdot itu ciri-cirinya yaitu unsurnya ada unsur leluconnya yang bisa membuat tertawa atau menggelitik orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah berisi kritik dan pelajaran. Nah, di samping ada leluconnya, kemudian harus ada kritik yang membangun suatu hal tersebut atau kejadian tersebut yang bisa diambil pelajarannya oleh yang membacanya. Selain unsur-unsur yang harus ada di dalam teks anekdot, ada juga ciri-ciri teks anekdot. Jadi yang pertama berupa cerita atau narasi singkat ya, biasanya singkat dibandingkan dengan teks eksposisi ataupun teks laporan observasi. Nah, di dalam narasi atau cerita teks anekdot tersebut terdapat tokoh, alur, dan latar. Latar ini bisa berupa waktu, tempat, maupun suasana yang mendasari terjadinya suatu peristiwa yang disajikan dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yang tadi itu pasti berbentuk lelucon ya, harus berbentuk lelucon dan mengandung kritik yang menjadi bahan pelajaran bagi khalayak. Selanjutnya, kalian tahu apakah perbedaan anekdot dengan karikatur? Nah, kalian pasti pernah mendengar suatu istilah karikatur ya. Jadi karikatur itu merupakan anekdot dalam bentuk gambar ya, yakni gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan dari ciri khas objek tersebut. Jadi biasanya banyak sekali karikatur yang menyindir atau mengkritik suatu kebijakan pemerintah biasanya ya. Jadi misalnya ada dana desa, kemudian dana desanya tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, itu entah kemana, raib kemana gitu ya. Nah, mereka membuat karikatur untuk menyindir atau mengkritik orang yang ditujukan, tapi tidak spesifik. Jadi hanya menyindir tapi tetap dengan fakta yang terjadi misalnya. Kemudian yang seperti karikatur yang bawah juga terkait dengan korupsi, tahanan KPK ya, baju aja nggak ngaruh buat koruptor sekelas saya, duit masih aman simpan ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang karikatur tentang corona tapi dikaitkan tetap dengan korupsi ya, karena permasalahan korupsi di Indonesia ini masih belum tuntas atau belum selesai, malahan makin menjadi-jadi. Jadi karikatur pada umumnya menggambarkan peristiwa, keadaan atau tokoh terkenal dengan maksud menimbulkan kelucuan, tetapi tetap memuat kritik ataupun pesan-pesan tertentu ya. Jadi dengan begitu teks anekdot itu mempunyai makna yang tersirat dengan tujuan dan maksud tertentu dari apa yang disampaikan oleh penulis anekdotnya. Selanjutnya mari kita bahas lebih lanjut tentang struktur teks anekdot, yaitu ada 5. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan kelima koda. Jadi setiap teks di dalam bahasa Indonesia itu mempunyai strukturnya masing-masing, tapi terlepas dari itu semuanya tetap ada pendahuluan, ada
permasalahan atau pembahasan yang dibahas, kemudian ada penutup ya. Tetapi dibagi-bagi ada di dalam teksnya. Yang di teks anekdot itu yang pertama itu abstraksi, yaitu pendahuluan ya, tetap sama, yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks yang diceritakan di dalam teks anekdot. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk membuka cerita dengan menceritakan latar kejadiannya ya, baik latar kejadian waktu, tempat maupun suasananya. Kemudian yang kedua, orientasi. Nah, kalau orientasi ini merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik ya, peristiwa utamanya. Nah, pada bagian inilah yang menyebabkan timbulnya krisis atau konflik utama yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian krisisnya atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot ya. Nah, pada bagian ini biasanya terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa pembaca teks anekdot tersebut. Kemudian yang keempat adalah reaksi, yang merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan pada sebelumnya, pada krisis ya. Nah, reaksi yang dimaksud bisa berupa mencela atau menertawakan ya, hal yang dijadikan kekonyolan tersebut. Nah, bagian ini seringkali mengejutkan. Jadi, bagaimana respon atau reaksi dari tokoh-tokoh ataupun dari alur-alur yang disajikan dalam teks anekdotnya sesuai dengan temanya ya, dan sesuatu yang tidak terduga sehingga bisa mencengangkan. Nah, yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda akhirnya cerita ya. Nah, di dalamnya bisa berupa persetujuan, komentar ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya ya. Nah, bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah ya. Tetapi keberadaan koda ini bersifat opsional ya, bisa ada ataupun tidak ada di dalam teks anekdot. Nah, untuk memahami struktur teks anekdot ini, mari kita lihat salah satu contoh teks anekdot berdasarkan strukturnya ya. Jadi abstraksi semuanya strukturnya itu bisa sedikit karena cerita anekdot itu biasanya singkat ya dibandingkan dengan teks-teks yang lainnya. Nah, misalnya seorang warga melapor kemalingan. Nah, itu abstraksinya. Berarti pendahuluannya ini terkait dengan suasana ataupun kejadian awal dari keseluruhan kejadian yang ada di dalam teks anekdot ini ya. Kemudian bentuk teks anekdot ini bisa juga dari percakapan langsung ya. Misalnya pelapor, "Pak, saya kemalingan." Pak polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Nah, itu termasuknya orientasi. Nah, karena itu akan menuju ke puncaknya atau ke fokus utamanya, yaitu krisis ya. "Kemalingan kok beruntung?" "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Kemudian Pak polisi bertanya, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Nah, kemudian itu namanya krisis karena itu yang dijadikan fokus utama ataupun permasalahan di dalam teks anekdot ini. Kemudian pelapor belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Nah, itu merupakan reaksinya ya, reaksi dari krisis yang tadi disampaikan oleh Pak polisi, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak polisi. Kemudian Pak polisi berkata, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, itu masih reaksi ya, reaksi atas apa yang krisis yang tadi dijabarkan. Kemudian pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, itu merupakan kodanya ya. Kodanya bisa disebutkan ataupun tidak. Nah, di sini hanya di dalam dituliskan di dalam kurung ya, untuk mengetahui apa yang terjadi setelah reaksi tersebut. Sebab kita sebagai pembaca bisa mengetahui reaksinya seperti itu ya. Nah, pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Jadi misalnya kita harus berhati-hati, kemudian melaporkan ke pihak berwajibnya dengan jelas dengan bukti-bukti CCTV yang ada. Kemudian bisa juga dibalik, buat apa CCTV kalau kita harus merekamnya dengan izin ya. Karena kalau maling juga tidak izin masuk ke rumah kita atau mencuri barang kita, kenapa harus ada CCTV kan, kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks anekdot. Jadi minimal ada beberapa kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Jadi yang pertama itu menggunakan kalimat langsung, termasuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nah, jadi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan atau kalimat langsung tapi tidak membutuhkan respon atau tidak membutuhkan jawaban kalau itu kalimatnya pertanyaan.
Kemudian yang kedua menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, biasanya menggunakan nama orang ataupun kata ganti orang ketiga. Jadi dalam teks anekdot tidak menggunakan kata ganti orang pertama ataupun kedua. Misal pun dalam percakapan seperti yang tadi sudah dicontohkan. Jadi bentuknya tetap orang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata keterangan waktu ya, atau latar waktu. Misalnya suatu ketika, sesudah itu, ketika sampai di sini, misalnya seperti itu ya, karena teks anekdot itu penceritaannya mengikuti urutan waktu. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan konjungsi penerang atau penjelas. Contohnya kata bahwa. Misalnya Gus Dur menceritakan bahwa ada rombongan istri pejabat berplesir ke San Francisco, misalnya ya. Kata bahwa ini untuk menjelaskan atau menerangkan suatu keadaan yang harus diperjelas. Yang kelima adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang bermakna kronologis ya. Hampir sama dengan keterangan waktu, tapi kalau ini adalah konjungsi seperti akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian, ya, itu adalah konjungsi temporal. Kemudian yang keenam menggunakan kata kerja material, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Kata kerja material itu ada kata yang menunjukkan suatu aktivitas, jadi terkait dengan tindakan tokohnya dan alur yang terbentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Contohnya mengundang, dimasukkan, diusung, ya, kemudian memukul-mukul. Nah, itu kata kerja material. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan kata kerja mental yang ada di teks eksposisi. Kata kerja mental, misalnya merasa tidak enak hati, kemudian bingung. Nah, itu biasanya termasuknya kata kerja mental. Kemudian tugasnya ini ya, kalian tulisnya di buku tulis. Kemudian formatnya sama seperti format yang contoh yang tadi ya, yang kemalingan itu. Jadi kalian tulis, kemudian kalian tulis teksnya, kemudian kalian bagi mana yang termasuk abstraksi, mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk krisisnya, mana yang termasuk reaksi dan kodanya. Kalaupun ada koda, kalaupun tidak apa-apa. Dari mana saja kalian cari yang termasuk teks anekdot. Jadi sekian dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.